Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa yang sering dilakukan oleh hamba-hamba Allah, baik mereka sadari maupun tidak mereka sadari. Salah satu dosa besar namun dianggap remeh oleh kaum muslimin yaitu dosa ghibah. Yang kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang tatkala tersebarnya sarana media sosial, ya, adanya Facebook, adanya Twitter, Instagram yang sering ya dijadikan sarana untuk mencaci maki, sarana untuk bergibah ria, ya. Karena para ulama menjelaskan sebagaimana gibah bisa dilakukan dengan lisan, bisa juga dilakukan dengan tulisan. Tulisan itu mewakili apa? Lisan. Tulisan mewakili lisan, ya. Kita yang mengikuti komentar-komentar yang ada di Facebook dan yang lainnya, maka ya sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang dia tidak pedulikan kalimat tersebut, ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Nabi SAW juga bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi." Kebanyakan dosa seorang anak Adam adalah dengan lisannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahanam adalah dua perkara, yaitu lisannya dan kemaluannya. Syahwat lisan dan syahwat kemaluannya. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling mengingatkan tentang bahaya dosa ini, dosa ghibah, ya. Dosa ngerumpi. Dan memang ghibah itu perkara yang mengasyikkan, ya. Banyak maksiat memang lezat, ya. Maksiat memang dihiasi oleh syaitan menjadi lezat, ya. Kata syaitan bersumpah di hadapan Allah, "La uzayyinanna lahum fil ardi." Sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, ya Allah, yaitu menghiasi maksiat kepada anak Adam. Di antara tafsiran Ibnu Katsir atau tafsiran para ahli tafsir, bentuk syaitan menghiasi maksiat yaitu maksiat tersebut menjadi lezat, sehingga orang-orang gandrung, ya, menggandrungi maksiat tersebut, ya, menjadi candu terhadap maksiat tersebut, ya. Kalau maksiat tersebut ditinggalkan terasa berat baginya, dia gelisah kalau tidak melakukan maksiat tersebut, ya. Kita tahu ada orang kalau sudah terjebak dengan maksiat zina, kalau dia tidak berzina dia gelisah, Ada orang sudah kena narkoba, kalau dia meninggalkan narkoba dia gelisah, ya. Ada orang kecanduan misalnya menonton film yang haram, film porno, kalau dia tinggalkan dia gelisah. Ada orang kalau sudah terjebak dalam bergibah ria, kalau dia tinggalkan gibah dia gelisah. Maunya terus bergibah. Dia merasakan kelezatan dalam maksiat tersebut. Oleh karena acara televisi yang paling laris biasanya acara apa? Gibah, acara ngerumpi, ya. Paling enak ditonton. Melihat aurat orang, melihat aib-aib orang, ya. Terbongkar aib orang, itu acara paling mengasyikkan. Kenapa? Karena memang setan menghiasi acara tersebut. Makanya para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan bahwasanya pembahasan tentang ghibah ini lebih penting lagi di zaman sekarang ini. Apalagi susah bagi seorang untuk tidak berkomentar. Sekarang zaman orang semua ingin apa? Berkomentar. Semuanya ingin komentar. Dia tidak peduli apa komentarnya didengar atau tidak, dianggap atau tidak, yang penting dia komentar. Padahal Rasulullah SAW atau para ulama telah menjelaskan di zaman fitnah ini seorang berusaha untuk diam, ya, untuk diam. Kalau zaman fitnah, dan kita tidak ragu zaman sekarang zaman fitnah dalam segala hal. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Banyak fitnah. Seorang seharusnya tidak
masuk ke dalam fitnah. Semakin dia menjauh semakin baik. Bukan semakin berkomentar. Namun sekarang zaman, saya katakan zaman now ya. Kata orang ya. Yang salah bukan zamannya tapi penghuni zamannya. Di zaman ini banyak orang yang suka berkomentar. Kalau tidak komentar rasanya dia gelisah ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah dilakukan oleh sebuah organ yang kecil yaitu lisan. Ya. Namun lisan itu lebih berbahaya daripada tangan dan kaki. Makanya Nabi SAW waktu bersabda dalam Sahih Bukhari, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sungguhnya yaitu yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Yang selamat dari lisannya dan tangannya. Rasulullah SAW mendahulukan penyebutan lisan daripada tangan. Kenapa? Karena lisan itu sangat produktif. Dalam beberapa saat dia bisa berbicara dengan banyak kata. Dan dia bisa menyakiti banyak orang. Jangkauannya lebih kuat daripada tangan dan kaki. Tangan dan kaki hanya bisa menyakiti yang di depan dia. Jangkauannya tidak jauh. Semakin dia melangkahkan kaki capek. Lisan ngomong kalau jalan 1 jam, 2 jam capek. Lisan ngomong 5 jam tidak capek-capek. Komentar di depan Facebook ya, berjam-jam tidak capek-capek. Dan jangkauannya luas, mencakup orang di depannya maupun orang yang jauh. Kalau tangan enggak, dia hanya bisa mukul orang depan dia. Kalau lisan enggak. Kalau dia ngomong menyakiti orang di sini, orang di luar negeri, orang di ujung dunia bisa dia sakiti. Dan bisa dia mengganggu orang yang masih hidup maupun orang sudah meninggal dunia. Oleh karena lisan ini sangat berbahaya. Ya. Lisan ini sebenarnya kalau digunakan pada yang bermanfaat sangat mudah memasukkan orang dalam surga. Bukankah baca Quran dengan lisan? Bukankah berzikir dengan lisan? Bukannya berkata-kata baik dengan lisan? Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Luar biasa. Bukankah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Dengan lisan. Jadi sebenarnya lisan itu sarana yang paling baik untuk masuk surga. Baca Quran dengan lisan dan banyak. Menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati orang tua dengan lisan. Kecilin dikit aja. Jadi tatkala disalahgunakan lisan tersebut, maka dia sarana juga tercepat untuk masukkan seorang dalam neraka jahanam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang ghibah. Ghibah ini kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala perkara yang menakjubkan. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam ghibah, di antaranya orang-orang soleh terjerumus dalam apa? Ghibah. Ada orang ya, sama sekali tidak mau terjerumus dalam zina. Mau dihadapkan wanita cantik pun dia menjauh, dia tidak mau. Dia begitu kuat untuk tidak mau makan yang haram. Ya. Meskipun harus tahan lapar, dia tidak mau makan yang ini haram, dia tidak mau. Ya. Bahkan dia kuat untuk sholat malam, dia kuat untuk berpuasa sunnah. Tapi kalau untuk menahan lisan dari ghibah dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Kenapa? Ada kelezatan yang dia rasakan tatkala melakukan ghibah. Dan ini kenyataan. Ghibah itu bukan cuma dilakukan oleh para pelaku maksiat, tukang mabuk yang ghibah ya, bukan. Bukan hanya tukang mabuk yang tukang ghibah. Bukan hanya tukang dugem yang tukang apa? Ghibah ya. Tapi terkadang orang-orang soleh, orang-orang rajin ibadah juga terjerumus dalam dosa ghibah ya. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang dosa ghibah dan dia adalah dosa besar ya. Adapun ayat yang menunjukkan akan haramnya ghibah yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah sebagian kalian suka, salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya? Tentu kalian membenci hal tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah,
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Ghibah adalah dosa besar menurut pendapat jumhur ulama. Hanya sebagian kecil dari ulama yang mengatakan ghibah bukan dosa besar. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ghibah termasuk dosa besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan ghibah dosa besar, di antaranya yang pertama, Allah menggambarkan ghibah tersebut dengan perkara yang sangat buruk. Seperti makan bangkai daging saudara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah yang lain, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang dari kalian suka makan bangkai daging saudaranya dalam kondisi sudah bangkai? Ya. Kita makan daging sapi misalnya, daging ayam. Padahal sapi dan ayam itu halal, bisa dimakan dan enak. Tapi kalau sudah jadi bangkai, udah busuk, kita enggak mau. Apalagi kalau kita disuruh makan daging manusia, mengerikan. Jiwa menolak, benci. Allah mengatakan fakarihtumu. Ya. Saya disuruh makan daging buaya, Ustaz mau makan sate buaya, saya enggak mau. Ada yang bilang halal Ustaz, iya meskipun saya tahu ada ulama yang bilang apa? Halal, tapi yang bilang haram juga banyak. Melihat mengingat muka buaya, saya tidak mau makan. Meskipun halal misalnya, saya enggak enak makan apa? Buaya. Apalagi dikasih tahu ini daging apa? Daging buaya. Apalagi kalau kemudian kita makan daging saudara sendiri, daging manusia ini daging manusia. Siapa yang mau makan? Daging manusia dimasak enak pun kita tidak mau makan. Apalagi jadi bangkai. Ya, bangkai manusia. Siapa yang mau makan? Apalagi manusia tersebut ternyata teman sendiri. Makanya Allah menggunakan kata kalimat lahma akhihi, bangkai saudaranya. Yang kau makan bangkai saudaramu. Kita disuruh makan bangkai manusia orang kafir yang musuh kita. Kalau ada orang kafir yang penjahat kurang ajar, ya, kemudian dia mati, kita disuruh makannya enggak mau. Ini meskipun orang kafir yang menjengkelkan, yang kurang ajar, makan daging kita enggak mau. Dia orang kafir padahal. Apalagi bangkai saudara sendiri. Apalagi kita gibahi teman sendiri, teman pengajian. Kita kenal dia, kita gibahi dia. Kita makan dagingnya. Jadi Allah memberi gambaran tentang ghibah dengan gambaran yang sangat menjijikkan, yang sangat buruk. Ini isyarat bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Bagaimana kita makan daging manusia, daging teman sendiri lagi, daging saudara sendiri. Ya.